Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pada pelajaran ke-10 dengan materi kisah keteladanan Luqman dengan submateri nasihat Luqman kepada anaknya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, kalian dapat menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Anak-anak sekalian, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Di dalamnya terkandung berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari keimanan, hukum-hukum, dan kisah-kisah teladan. Salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran adalah surah Luqman. Surah Luqman merupakan surah ke-31, terdiri dari 34 ayat, dan termasuk golongan surah Makkiyah, atau surah yang diturunkan di kota Mekah atau yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Luqman diturunkan sesudah surah As-Saffat. Dinamakan surah Luqman karena pada ayat 12 disebutkan bahwa Luqman telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan itu. Nah, pada ayat ke-13 sampai dengan ke-19 terdapat nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Surah ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala supaya setiap orang tua, baik ayah dan ibu, melaksanakan pula terhadap anak-anak mereka seperti yang telah dilakukan oleh Luqman. Anak-anak sekalian, sebagaimana pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Luqman adalah seorang manusia biasa yang kemudian Allah berikan kelebihan, yakni nikmat dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sehingga walaupun bukan seorang nabi, tapi kemudian nama beliau kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, yakni surah Luqman. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya adalah yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Perhatikan surah Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surah Luqman ayat 13 adalah yang pertama, dosa besar hukumnya menyekutukan Allah. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, atau membuat patung sebagai Tuhan lalu disembah. Walaupun kedua orang tua kita memaksa untuk menyekutukan Allah, maka janganlah kita mentaati keduanya. Hal ini dijelaskan dalam surah Luqman ayat ke-15. Yang kedua, jangan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa menyamai Allah sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dan Maha kuasa dalam segala-galanya. Barang siapa ingkar kepada Allah, maka orang tersebut telah berbuat zalim. Zalim artinya kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang yang besar. Yang kedua, nasihat Luqman yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Mari perhatikan surah Luqman ayat 18 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surah Luqman ayat 18 tersebut adalah Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Yang kedua, tidak bersikap acuh tak acuh terhadap orang lain, angkuh, merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakep, merasa paling kaya, merasa paling pintar, paling hebat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Yang ketiga, Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Luqman ayat 18 di atas adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya adalah terdapat dalam surah Luqman ayat ke-17 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan segala mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surah Luqman ayat ke-17 diantaranya adalah yang pertama, Luqman menasihati anaknya agar mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Yang kedua, Luqman juga menasihati anaknya agar mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya, rajin beribadah, rajin berdoa, patuh kepada orang tua, patuh kepada bapak dan ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, bertutur kata yang sopan dan santun, berangkat ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah, membantu teman yang kesusahan. Ini inti dari pelajaran Luqman menasihati anaknya. Kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan buruk seperti syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dilarang juga untuk membenci orang tua. Kemudian juga dilarang untuk membenci bapak dan ibu guru. Kemudian dilarang untuk berkelahi, dilarang untuk berkata kasar dan kotor, berkata dusta atau bohong, atau menghina teman, dan tidak boleh kemudian membiarkan teman yang memerlukan pertolongan. Kemudian yang keempat, Luqman juga mengajarkan kepada anaknya agar anaknya selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada pembelajaran kali ini, maka kita bisa simpulkan bahwa Luqman adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah seorang yang memiliki kelebihan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hikmah yang diberikannya, yaitu berupa nikmat yang luar biasa dan pengetahuan yang luar biasa kepadanya. Dan namun kemudian Luqman tidak merasa bahwa itu adalah sebagai kekuatan dirinya sendiri, akan tetapi kemudian Luqman selalu bersyukur kepada Allah dan juga kemudian menjadikannya lebih taat dan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan kekuatan dan hikmah
Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Nasihat-nasihat yang disampaikan kepada anaknya diantaranya adalah ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Nah, anak-anak sekalian, adapun tugas dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, coba kalian jelaskan isi kandungan dari surah Luqman ayat ke-17. Yang kedua, jelaskan pula kandungan dari surah Luqman ayat ke-18. Yang ketiga, bagaimana cara kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.